Pak, gitu. Iya, iya, nanti Pak. Pak, I love you, Pak. Apa kan? Udah siap-siap. Paham dong. I love you, Pak. Ayo dong, Pak. Saudara, saat ini saya berada di Jalan Mandar Utama, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, di mana lokasi ini adalah lokasi tempat atau kediaman dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kita tahu semalam, tepatnya di hari Minggu dini hari, sempat digeruduk oleh massa. Nah, sebelum itu saya ingin menunjukkan kepada Anda sebenarnya bagaimana situasi di sekitar lokasi yang kurang lebih sejauh 200-300 meter dari kediaman Sri Mulyani, tepatnya di perempatan Jalan Mandar Utama. Ini adalah sikon di mana warga yang sebagian besar adalah memang warga di sekitar Bintaro datang ke sini untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi ataupun tampak dari rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani setelah digeruduk oleh massa tadi malam. Seperti apa kronologinya, saudara? Kita akan bertanya. Sudah bersama dengan saya, Abang Freddy, yang menjadi saksi mata pada saat itu. Betul, Bang Freddy? Ya. Oke, Bang Freddy, bisa diceritakan bagaimana kronologi pada malam penggerudukan, Bang? Jadi semalam saya habis dari pasar malam. Sekitar jam 11 malam saya lewat daerah Mandar Utama sini, Mandar Utama 10. Saya ngeliat ada massa di daerah Intermedia situ. Intermedia banyak buat warga-warga pada massa, tapi bukan asli Bintaro kayaknya di luar Bintaro. Saya awalnya ngiranya itu kayak begal atau maling gitu. Terus pas saya lewat sini saya langsung muter balik tuh. Terus ternyata pas saya lewat Bintaro Plaza, itu warga-warga udah pada ngumpul banyak, sekitar berapa puluh orang gitu. Itu udah masuk daerah pos yang di security situ depan. Terus pihak security-nya kayak kebingungan gitu, kayak kok bisa ada warga masuk ke sini, kayak bingung lah antaranya. Terus habis itu ada beberapa mobil kayak Ramtis gitu muter daerah Bintaro sini juga, kayak mantau gitu daerah sini. Terus habis itu di sini kayaknya ada 2 gelombang ya, sekitar jam 11 sampai jam 12. Terus gelombang yang keduanya itu jam 1 sampai jam 2. Tapi titik yang orang ngejaranya itu sekitar tengah malam, kayaknya jam 1 malam gituan. Jadi massa dari taman depan itu, Taman Mandar 10, dia masuk ke kawasan sini. Terus pada ngejar ke dalam kayaknya. Berarti kalau Mas Freddy sendiri di gelombang pertama melihatnya di sekitar jam 10-an ya? Saya ngelihatnya gelombang pertama jam 11. Kebetulan saya lewat sini jam 11 tank saya lewat sini. Terus saya ngeliat keramaian ada apa gitu. Kalau dari yang Abang lihat itu pakai bajunya apa nih untuk massanya? Apakah seragam atau apa? Dan apa yang menurut Abang itu mencurigakan begitu? Yang saya lihat ada beberapa yang pakai seragam kayak Alma Mater gitu. Terus ada beberapa yang pakai kaos hitam-hitam gitu. Tapi kebanyakan sih kayak Alma Mater gitu. Tapi nggak tahu dari kampus mana, nggak tahu. Saya ngiranya tuh bukan warga Bintaro. Kayaknya di luar Bintaro kayaknya. Kalau Abang kan tadi di gelombang pertama gitu ya. Abang melihat mereka masuk ke dalam rumah sampai dengan keluar bawa barang atau gimana, Bang? Oh, waktu itu saya ngelihatnya ada beberapa orang yang masuk ke dalam kayak ngambil sepatu gitu. Ngambil sepatu, mungkin sepatu cewek, jadinya sepatunya ada yang dibuang. Terus ada juga yang ngambil kayak barang-barang elektronik gitu, kayak misalnya TV, dispenser gitu. Tapi saya cuma ngeliat sekilas doang, tapi nggak ngeliat yang bawahnya gitu. Tapi kalau yang bawa sepatu saya ngeliat langsung. Bagaimana kondisi warga sekitar pada kala itu di gelombang pertama, khususnya karena Abang lihat di gelombang pertama ya? Apakah memang panik juga atau gimana sikonnya? Kalau jam 11 itu warga kan biasa udah pada tidur ya. Terus habis itu paling cuma ada beberapa orang doang kayak shock gitu ngeliat kok tiba-tiba ada warga massa gitu yang datang ke daerah Mandar. Apalagi daerah Mandar kan kawasan lumayan elit, jadi tidak sembarangan orang bisa masuk kan. Tapi baru kali ini doang ada massa sekitar jam 11-an itu. Berarti Abang ngelihat yang dibawa itu sepatu, apalagi yang Abang lihat? Sepatu, terus ada beberapa baju, terus ada kursi, terus habis itu ada
kayak TV, tapi TV-nya saya nggak ngeliat sedetail mungkin. Tapi yang saya ngeliat secara langsung kayak sepatu, terus kursi, terus habis itu kayak pokoknya barang-barang yang buat yang ada di dalam itu, kayak piring-piring gitu. Posisinya ada perlawanan nggak dari penghuni rumah waktu itu? Kalau waktu itu nggak ada yang jaga, Mbak. Kalau waktu itu nggak ada yang jaga, pihak keamanan pun ini nggak ada. Paling pihak keamanan datang jam 3, jam 4. Soalnya saya pas malam hari ini datang, itu nggak ada pengamanan sama sekali. Jadi warga kayaknya bisa masuk ke dalam rumah sini. Kalau pihak keamanan jam 3, jam 4, TNI datang. Kalau security-nya paling, kan biasanya security yang jagakan di sini kan shift-shiftan. Ada yang shift pagi sampai shift malam. Tapi kalau yang shift pagi itu, dia udah pulang. Dia ada security yang kayak kena lemparan batu gitu. Itu sih yang saya lihat waktu itu. Bang, ini kan katanya ada yang dengar ada suara petasan gitu ya. Dari suara petasan itu muncul, masa muncul. Waktu abang mendengar suara petasan itu atau bagaimana, Bang? Enggak, saya waktu itu nggak mendengar petasan sama sekali. Yang saya lihat itu cuman warga di situ pada ngumpul di intermedia, pada ngumpul di situ terus pada rame-rame pada nyerbu ke daerah sini. Itu yang Ini abang dari malam ya, belum pulang ya? iya. Oke. Siap, terima kasih Bang Freddy atas informasinya. Saudara, itu tadi bagaimana kronologi, bagaimana salah satu saksi yang memang tidak jauh tinggalnya di sini mengetahui adanya massa yang menggeruduk rumah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berada di kawasan Bintaro. Kita lihat bagaimana perkembangannya, karena sejauh ini ada 2 gelombang yang memang dilakukan penggerudukan oleh massa di kediaman Sri Mulyani, dan saat ini di sekitar pukul 11 siang memang pihak dari RT RW setempat dan juga pihak dari Dandim ini tengah melakukan penyisiran di dalam rumah untuk melihat seperti apa kondisinya di dalam. Sementara demikian yang bisa saya sampaikan, Anda Aprilia Bima Wicaksana, Kompas TV Tangerang Selatan. Saya, Valeria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.